Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview lesson plan ini. Yang pertama, dari kontennya sudah oke, udah bagus. Cuman karena lomba, maka harus benar-benar difikskan semuanya. Jadi usahakan semua ejaan maupun desainnya itu selama masih ada waktu itu bisa disempurnakan gitu. Contohnya yang sekarang ini langsung aja ya, saya langsung kasih komen di kata pemahaman ini, yang harusnya kan pemahaman ini jadi harus dikoreksi. Kemudian tulisan tujuan pembelajaran ini selama masih bisa sekali lagi masih bisa diamankan, tulisannya diusahakan rapi gitu, tidak melebihi dari kayak tujuan pembelajaran ini kan nya kesini tuh. Terus ini juga penataan fontnya kurang rapi gini. Sebetulnya sih nggak terlalu masalah, tapi kayak nggak enak gitu kalau dilihat padahal yang kontennya sudah oke gitu misalkan. Maka selama ini, setelah video ini saya buat, terus bisa diperbaiki, menurut saya diperbaiki aja. Kayak literasi ini kan literasi gitu. Nah, ejaan-ejaan yang masih galat, masih salah, ini menurut saya perlu diminimalisir gitu. Karena saya sendiri misalkan kalau saya yang baca gitu, saya jadi juri itu, kalau lihat ejaan yang banyak sekali kesalahannya, agak mengurangi mood untuk membaca kontennya gitu. Meskipun kontennya bagus, tapi kalau ejaannya itu agak belepotan, itu menurut saya mengurangi ya keinginan untuk memberikan nilai lebih gitu. Kemudian peserta didik mampu (2). Menurut saya nggak usah (2) dan langsung aja. Peserta didik mampu menyusun M-nya kecil, karena ini bukan awal kalimat gitu, menjelaskan M-nya kecil juga. Terus peserta didik mampu mempresentasikan, nggak usah (2) juga. Mempresentasikan digital dan non digital kan kayak nggak enak gitu kalau didengarkan gitu. Mungkin maksudnya di sini secara ya, mampu mempresentasikan apa gitu secara digital dan non digital. Non itu setahu saya digabung gitu, mempresentasikan bla 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 secara digital dan non digital. Kalau memang agak kesulitan menata bulat-bulat begini, ini ya dibuat satu kalimat aja nggak apa-apa gitu. Sekali lagi ini diamankan, tulisannya ini jangan terlalu mepet gitu ya. Ya kalau bisa presisi gitu. Nah, kayak presisi itu maksudnya kayak elemen target ini kan presisi tuh, dari kanan kiri atas bawah. Sedangkan di keterampilan proses dan produk ini agak maksain di pepet-pepetin. Nah, ini makanya fungsi dari Canva, dari desainer itu ya di situ. Itu kesusahannya itu benar-benar bagaimana membuat tampilan itu enak dilihat. Berikutnya ini ya jangan terlalu ini ya, awalnya kan begini nih, terlalu ini menurut saya kejauhan spasinya, jaraknya gitu ya. Oke, berikutnya terus sekarang ke ini juga di di Canva yang kedua ini beberapa ejaan juga perlu benar-benar diperbaiki ya. Aktivitas itu tidak pakai F tapi pakai V. Aktivitas manusia, menganalisis perubahan mampu. Kemudian adaptasi atau penyesuaian ini sudah oke. Cuman kan warna fontnya ini nggak kelihatan gitu, karena backgroundnya birunya terlalu gelap. Ini juga salah satu ini ya, sambil belajar desain ya. Kalau tulisannya putih lebih bagus. Kemudian gambarnya perlu dicarikan yang lebih ini
Kayaknya desainernya perlu banyak belajar Canva ini. Kayaknya ini ada yang nggak kelihatan putihnya gitu. Jadi kayak benar-benar menyatu gitu. Bisa ini bisa dicarikan, ada kok caranya gitu. Insya Allah masih banyak waktu untuk mencari, untuk belajarnya gitu ya. Masih cukup lah. Insya Allah semoga sore ini bisa saya rapikan. Kemudian ini diusahakan kalau membuat paragraf begini ini, paragraf ini luruskan dengan tulisan atasnya, dengan caranya di blok ya, di blok yang ada angka 1 dan 2 ini, kemudian Ctrl Shift M sehingga bisa mundur dan rapi gitu. Sekali lagi kerapiannya itu menurut saya ini kan ada spasinya ini. Kalau kita blok terus kemudian kita cek ya 1,15. Sedangkan di sini ini rapat banget gini. Sampai selesai ini kayaknya ini. Ini berapa ini spasinya ini? Kayaknya spasinya 1 ini. Kita cek ya. Oh, iya ini 1 ini. Nah, kita buat 1,15 gitu. Nah, jadi lebih enak dibaca. 1,15 aja. Kemudian ini paragrafnya lain kali ini buat para jangan terlalu, bisa ini dibuat 2 paragraf ini kan bisa tuh tanpa menambah angkanya. Nah gini biar enak gitu dibaca gitu, enggak ngeruntel banget gitu. Ini dikasih jarak deh. Nah gini. Oke. Terus ini sudah oke. Nah, tulisan konten ini beda font nih ya. Jadi mohon maaf saya agak cerewet dikit kalau urusan begini, kan beda font tuh. Nah, hati-hati disamain aja. Kalau ukurannya berapa ya? 12 ya? 12. Disamain aja, jangan. Jadi kelihatan, kita usahakan membuatnya itu benar-benar kelihatan agak ya meskipun bukan sempurna sih, tapi layak benar-benar untuk dikumpulkan. Nah kemudian poster yang ini melebihi dari tabelnya, ini kan melebihi dari batas kotaknya, ini kan nggak enak banget gitu. Jadi lain kali kalau memasukkan gambar itu pakai inline with text begini. Nah jadi nggak nerjang garisnya gitu. Ya nggak apa-apa, ini teksnya turun nggak masalah sama sekali gitu, malah lebih bagus gitu. Ini teksnya kan turun tuh, nah nggak apa-apa, malah oke gitu. Artinya gambarnya itu pun juga mendapat porsi yang sama seperti teksnya. Jadi jangan dipaksakan ini bisa dipindah-pindah begitu kan, biasanya biar bisa dipindah-pindah gitu, tapi akhirnya nanti nerjang ke kotaknya. Kearifan lokal yang diimplementasikan perubahan iklim. Oke. Nah, sekalian ya saya mumpung menurut saya di Canva-nya ini banyak yang perlu dikoreksi. Jadi sekalian untuk pilih gambarnya ini dicarikan gambar yang yang lebih oke gitu. Ya, yang kira-kira menyatu gitu ya. Ini kan kayak dipaksain gitu. Jadi kalau besok pagi-pagi bisa saya ajarin, boleh lah nanti usulan nanti cuma sekali aja udah ngajarin ini, salah selebihnya bisa nih kayak, karena emang jadi kaku banget. Padahal tulisannya sudah, kontennya sudah oke. Hidup boros, koma dan nggak pakai koma kalau cuma 2 gitu. Nah yang lainnya sudah oke. Kemudian ini juga skala prioritas dan fontnya beda. Hati-hati karena nggak enak kalau dilihatnya itu.
Kemudian ini kenapa biru? Ini kalau diginikan muncul kontrol klik, ini berarti ini terkoneksi dengan website. Kamu di blok aja, terus di remove hyperlink. Nah ini nanti akan hitam. Jangan lupa disimpan. Setiap perubahan yang dilakukan disimpan. Kemudian yaitu nggak perlu titik dua, ya. Jadi jangan suka nampilkan titik dua deh gitu. Terus oke. Ini jangan terlalu lebar banget, naikkan. Jadi prinsipnya benar-benar dirapikan ya, pokoknya rapikan ya tulisan, mulai dari paragraf, ejaan dan sebagainya itu benar-benar rapi gitu. Jangan sampai ada kayak begini, ini kan nggak rapi tuh. Nah ini fungsinya. Emang kalau sudah nulis, emang penulis itu harus didampingi oleh editor. Memang kalau udah nulis ya nulis saja, ngedit aja. Nah, ini fungsinya editor di situ memang gitu. Jadi nggak masalah, artinya kayak begini ini udah biasa gitu. Cuman ya kalau penulisnya aware, mindful gitu ya, nyadari malah lebih bagus lagi. Kemudian ini oke, dan ada masalah. Nah terus berikutnya oke, nah ini saya nyari. Nah ini kok bisa ini kosong ya, ini nah ini nih jangan sampai diulangi lagi. Meletakkan gambar, membuat gambarnya itu bisa dipindah-pindah begini dengan anggapan nanti enak bisa digeser-geser. Nah yang kayak begini nih justru menyusahkan nanti gitu. Jadi kalau lain kali kalau naruh gambar langsung aja insert gitu ya, insert picture dari website, dari laptopnya, kemudian langsung klik, langsung masukkan gitu aja. Langsung misal ini ya saya pilih ya, langsung masukkan begini, dan jangan diubah-ubah, sudah jangan dipindah, jangan diubah-ubah jadi behind the text itu misalkan. Behind the text misalkan biar bisa digeser-geser, enggak. Tapi biarkan aja ini inline with text gitu. Sehingga kalau ini dihapus gitu, yang bawah itu bisa naik dengan sendirinya. Kalau ini dipakai, yang bawah bisa turun dengan sendirinya. Maka ini jadikan inline with text gitu. Ya, kemudian naikkan gini. Nah, emang mayoritas dari dulu sih teman-teman biasanya begini kalau ngasih gambar itu udah diberitahu. Jadi itu ya full canvas gini. Oke, terus yang bawah paling juga begitu nih kayaknya. Nah ini loh, ini bisa digeser bisa ini jadikan inline with text gitu. Akhirnya mana ini wes gini ya, ini semuanya kayaknya begitu deh. Nah semuanya begitu, padahal ini bagus-bagus ini desain LKPD-nya bagus-bagus. Cuma ini gara-gara ini aja deh, di teksnya dibuat behind the text. Jadi nah ini bisa dipindah-pindah kan begini ya. Jadi ini resikonya kalau mau nambah apa gitu, nambah tulisan gitu, kadang ikut kadang enggak gitu, mau menghapus tulisan gitu, kadang ikut kadang enggak. Karena itu saran saya, saran saya semua seperti tadi ya. Jadi teksnya ini
teksnya ini yang terlanjur di apa itu dibuat pindah-pindah tadi buat inline with text gini ya. Gitu. Terus, nah ini kan enak kalau inline with text itu ketika di delete itu dia langsung naik sendiri, tapi beda kalau dibuat behind the text gitu semua ya, dibuat nah akhirnya sampai keluar dari kotak ini. Kalau di inline with text tidak akan keluar dari kotak, ya sudah, dia akan nurut pada tempat yang dia tempati itu ya, kata kuncinya nurut sih. Yes, tinggal penataan aja deh, itu tinggal penataan aja. Kalau kontennya saya kira sudah oke. Dan ini desain LKPD-nya juga udah oke banget. Beda dengan punya yang bimbing itu sudah lebih keren. Saya kira itu. Kemudian berikutnya untuk yang ini, yang motivasi mengikuti ini, sekali lagi berikut itu tidak diikuti titik 2 tapi titik ya. Ini nanti kan untuk di copy ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Besok semoga Husna bisa ada waktu untuk ngoreksi saya bantu ngoreksi merevisi kanvanya.